Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Kali ini akan membahas mengenai transaksi dan jurnal belanja dan beban yang diawali adanya tagihan. Kita ingatkan kembali bahwa jurnal merupakan catatan kronologi dari sistematis atas keseluruhan transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Kita ingatkan kembali bahwa aturan debit dan kredit untuk akun ekuitas dana menurut SAP Standar Akuntansi Pemerintah. Aturan debit kredit bisa dilihat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, apropriasi belanja transfer, belanja, estimasi pendapatan, transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan LO, dan beban. Itu jika bertambah, itu letak debit dan kreditnya diperhatikan, dan jika berkurang, debit dan kreditnya tolong diperhatikan, dan jika saldo normalnya seperti itu ya. Ini untuk mengingat kembali saja. Langkah pencatatan jurnal dengan double entry. Yang pertama, dibuat jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait dengan akun yang kode awalnya itu 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, serta 8. Pendapatan LO, dan 9. Beban. Itu yang dicatat dalam jurnal finansial. Selanjutnya, ada pencatatan jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas, tidak perlu melakukan pencatatan. Dan jika melibatkan kas, maka dilakukan pencatatan. Akun dengan kode awal, ya ini untuk jurnal pelaksanaan anggaran, itu akunnya yang kode awalnya 4 pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan, dan dilakukan secara tunai melibatkan kas. Maka selain mencatat jurnal finansial, juga mencatat anggaran ya. Jurnal anggaran itu adalah double entry ya. Kalau double entry jadi ada jurnal finansialnya dan juga ada jurnal pelaksanaan anggaran. Yang dicatat dalam jurnal finansial aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Sedangkan yang dicatat di jurnal pelaksanaan anggaran ada pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan. Itu ya yang dicatat di jurnal pelaksanaan anggaran. Di sini ada contoh kasus 4. Transaksi dan jurnal belanja dan beban yang diawali adanya tagihan. Di sini ada dicontohkan dengan kasus 4. Tanggal 12 Januari 2018. Transaksinya, bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima tagihan telepon dan tagihan sewa proyektor masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan Rp700.000. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Ya, kita harus waspada dulu nih ya. Di sini karena nanti kalau
di jurnal finansial sudah jelas akan dicatat ya, tapi kalau di jurnal pelaksanaan anggaran itu belum tentu dicatat. Ya, sekali lagi di sini transaksinya, bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima tagihan telepon dan tagihan sewa proyektor masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan Rp700.000. Ini baru menerima tagihan ya. Ya, kita ditagih apakah dibayar apa enggak. Nah, itu kan masih belum jelas ya di sini. Maka penyelesaiannya adalah dalam jurnal finansial tanggal 12 Januari 2018 diuraiannya beban jasa kantor sebesar Rp3.500.000, beban sewa perlengkapan kantor itu Rp700.000 dicatat di sisi debit, dan utang belanja barang dan jasa dicatat di sisi kredit. Ya, karena ini belum dibayarkan, jadi disebutnya masuknya ke utang belanja barang dan jasa. Nah, dalam jurnal pelaksanaan anggarannya itu tanggal 12 Januari 2018 diuraiannya tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Artinya di sini ini tuh kan baru berupa tagihan. Ya, belum ada pembayaran, jadi istilahnya kasnya itu belum berkurang ataupun tidak berubah. Kenapa? Karena ini belum dibayar sifatnya ya, ini masuk pada utang belum dibayar, jadi kasnya itu tetap segitu gitu. Jadi tidak berubah, sehingga di sini dalam jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dicatat. Selanjutnya kasus 5. Tanggal 17 Januari 2018 ya, bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan melakukan pembayaran atas tagihan telepon dan tagihan sewa proyektor tersebut ya. Bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan melakukan pembayaran ya, jadi dibayar tagihan telepon dan tagihan sewa proyektor yang tadi itu ya. Nah, Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya sini. Maka di jurnal finansial pada 17 Januari 2018 itu utang belanja barang dan jasanya sebesar Rp4.200.000. Nah, itu berkurang itu dari kas bendahara pengeluaran sebesar Rp4.200.000 diletakkan di sisi kredit. Nah, di sini karena sudah ada perubahan dalam kas, tentunya kan kita bayar nih ya, untuk otomatis kan mengurangi jumlah kas begitu ya. Sehingga dalam jurnal pelaksanaan anggaran tidak boleh dikosongkan, tapi harus dicatat karena ini berhubungan dengan kas ya. 17 Januari 2018 itu uraiannya belanja jasa kantor sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya ada belanja sewa perlengkapan kantor sebesar Rp700.000 ya. Sehingga di sini saldonya berubah ya. Ada perubahan SAL, saldo anggaran lebih ya, sebesar Rp4.200.000. Jadi berubah di sini ya, berkurang sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya kasus 6. Tanggal 25 Januari 2018. Transaksi diandaikan pembayaran telepon dan sewa proyektor tersebut tidak melewati tagihan terlebih dahulu, tetapi langsung dibayar.
langsung dibayar pada saat itu juga ya. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jawabnya pada 25 Januari 2018 beban jasa kantor itu Rp3.500.000. Kemudian ada beban sewa perlengkapan kantor sebesar Rp700.000 sehingga berkurang kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp4.200.000. Sedangkan kita buat lagi jurnal pelaksanaan anggarannya, ada belanja kantor sebesar Rp3.500.000, belanja sewa perlengkapan kantor LRA sebesar Rp700.000 di debit, dan di kreditnya itu adalah perubahan SAL, perubahan sisa anggaran lebih sebesar Rp4.200.000. Nah, nanti di minggu depan kita lanjut ke transaksi dan beban pegawai. Nah, nanti di slide atau di video berikutnya itu ada latihan-latihan dan nanti kalian mengerjakannya. Oke, selamat belajar, semoga lancar, semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.